Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada bihi khairan fid din wa rafa'a manazilal ulama'i fawqal alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahida li nafsihi bil wahdaniyati wa syahida biha malaikatuhu wal ulama'u minal mu'minin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu hudan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para pendengar radio walaupun mengaji secara online. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan dan melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya. Dan walhamdulillah, kita sudah berada hampir di pertengahan Sya'ban. Saat ini sudah masuk 13 Sya'ban 1441 Hijriah. Itu artinya tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Dan kembali saya ingatkan kepada seluruh ikhwan, akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin yang masih memiliki utang puasa Ramadan tahun sebelumnya. Kita ingatkan bulan ini bulan terakhir untuk kita menunaikan ibadah puasa atau utang puasa Ramadan tahun sebelumnya. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dapat menunaikan utang puasa beliau ya, di bulan Ramadan sebelumnya, itu nanti di bulan Sya'ban. Sebab nanti di bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau memperbanyak puasa sunat. Dan ini kesempatan ya, bagi Aisyah radhiyallahu anha ya, untuk mengganti puasanya yang merupakan utang ya, pada Ramadan sebelumnya. Jangan kita lalaikan, jangan kita remehkan. Dan bagi yang ingin berpuasa sunat di bulan ini, tafadhal, silahkan. Tapi hendaknya mendahulukan yang wajib ya. Siapa tahu kita masih ada utang puasa Ramadan atau utang puasa nadhar ya, utang puasa yang hukumnya wajib, maka itu lebih dikedepankan atau lebih diprioritaskan. Nah, insyaallah pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai permasalahan yang ke-6 di muqaddimah Kitabus Shiyam dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar yang ditulis oleh sejumlah ulama. Dan kesempatan ini kita akan masuk ke pembahasan yang ke-7. Qala al-muallifu hafizahumullah, al-mas'alatu as-sabi'atu, pembahasan yang ke-7, waqtun niyati fi shaumi wa hukmuha. Waqtun niyati fi shaumi wa hukmuha. Waktu berniat di dalam puasa dan hukum daripada niat tersebut. Ya. Dari sini nampak ada dua pembahasan yang akan diterangkan oleh penulis di sini. Yang pertama adalah waktu kita berniat ketika hendak melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kapan kita berniat? Ya. Dan juga ya, apa hukum daripada niat tersebut? Iya. Sebelumnya, ya, kalau saya tidak salah di pembahasan rukun atau persyaratan, ya, terkait dengan masalah puasa di awal itu kita sudah mengisyaratkan pentingnya masalah niat. Ya. Termasuk yang sudah kita ingatkan bahwasanya sepakat para ulama dan tidak ada silang pendapat di kalangan mereka, niat itu mahalluha fil qalbi,
tempatnya adalah di hati. Ini berlaku untuk seluruh ibadah tanpa kecuali, termasuk puasa Ramadan. Sehingga tidak ada ceritanya ya seseorang itu berniat dengan mengucapkan misalnya kalau mau puasa nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Atau ketika dia hendak melaksanakan salat dia membaca usolli dan seterusnya. Ya. Kalau kita mau cari ucapan-ucapan itu, usolli, nawaitu dan seterusnya, ya, di dalam ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah tidak akan kita temukan. Ya. Baik dalam hadis yang dhaif sekalipun, ya, apalagi sampai hadis yang sahih. Ya. Naam. Bersamaan dengan itu Nabi yang mengucapkan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Dan kita tidak temukan dalam ucapannya Nabi atau yang diajarkan kepada para sahabat, atau mungkin para sahabat ada yang membaca atau mengucapkan demikian, atau juga generasi setelahnya sampai kepada al-imam al-madzahib al-arba'ah, sampai kepada imam mazhab yang 4. Ya, kita tidak akan temukan kalamnya mereka. Ya, terkait dengan ucapan niat setiap mau hendak melaksanakan ibadah, usolli fardal, usolli sunnata, atau nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Kenapa? Sebab niat itu adalah ibadah hati. Ya. Mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Maka hendaknya kita berniat dalam ibadah puasa nantinya itu cukup dalam hati. Dan semua yang kita lakukan yang mengarah kepada ibadah tersebut itu dihukumi sebagai niat. Ya, seperti contoh misalnya orang yang bangun sahur itu sudah ada niatnya untuk berpuasa. Tidak mungkin dia bangun kalau tidak ada niatan dalam hatinya. Untuk apa dia bangun sahur? Ya. Naam. Demikian pula dengan ibadah yang lain. Ya, seseorang yang berwudu tentunya sudah ada niat mau melaksanakan apa. Ya. Naam. Demikian pula orang yang janabah dia kemudian mandi, ya tentunya ada niat di balik itu untuk apa dia mandi. Ya. Dan itu tentunya tempatnya adalah di hati. Ya. Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada tuntunan yang baik, yang patut untuk dicontoh kecuali tuntunan beliau, terkhusus masalah ibadah. Ya, terkhusus masalah ibadah. Nah, maka di sini juga kita ingatkan kepada saudara kita kaum muslimin yang mungkin niatnya sudah bagus, ya. Niatnya sudah bagus, namun niat yang bagus tidak menjamin apa yang dilakukan itu benar semua. Ya, kaum muslimin saudara kita ada yang membuat-buat niat-niat dalam ibadah, kemudian dituliskan di beberapa buku-buku, lalu disebarkan dan sampai kepada kaum muslimin, termasuk sampai kepada anak-anak kaum muslimin, disuruh hafalkan dan seterusnya. Maka kita ingatkan jangan sampai hal tersebut wasilah menuju kepada sesuatu yang mengada-ada. Tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada uswah. Uswah yang baik, teladan yang baik pada semua sendi-sendi kehidupan manusia. Terlebih itu yang namanya ibadah. Nah, ini yang kita ingatkan ya pada pertemuan yang lalu. Kata penulis hafizahumullah, yajibu 'alas shaimi an yanwi as-siyamah. Wajib atas orang yang mau berpuasa dia niat berpuasa. Wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Dan niat ini adalah salah satu daripada rukun ibadah puasa, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya
ya, amalan-amalan itu hanya dengan niat. Dan seseorang hanya mendapatkan ya, sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Ya. Wa yanwiha minal laili fi siyamil wajibi kasaumi Ramadan wal kafarati wal qada'i wan nazar. Ya. Beliau mengatakan hendaknya orang yang hendak berpuasa ini meniatkan di dalam hatinya semenjak malam harinya. Ya. Jadi semenjak malam hari dia sudah berniat untuk berpuasa. Nah, dan ini kata beliau untuk puasa yang hukumnya wajib. Seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, ya, puasa denda, ya, al-qadha, ya. Al-qadha ini puasa ganti, yaitu utang puasa yang pada Ramadan sebelumnya. Wan nadhar, ya, puasa nadhar. Ya, seseorang yang berjanji untuk melakukan suatu puasa disebabkan ya ada hal atau perkara yang tercapai dalam kehidupannya. Ya. Walau qabla al-fajri bidaqiqatin wahidatin. Walaupun itu 1 menit sebelum masuknya waktu subuh. Ya. 1 menit sebelum masuknya waktu subuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitus siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan, atau siapa saja atau barang siapa yang tidak meniatkan puasa qabla al-fajr, sebelum subuh, ya, maka fala siyama lahu. Ya, di sini Nabi menafikan, ya. Di sini Nabi menafikan tidak ada puasa baginya. Ya. Tidak ada puasa baginya. Dan hadits ini ya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Nasa'i dan Ibnu Majah ya dalam sunan mereka. Dan lafaz yang kita bacakan ini adalah lafaznya Imam Nasa'i. Hadits ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Ini dalil yang digunakan ya jumhur ulama tentang wajibnya seseorang itu berniat sejak malam harinya. Ya, hanya saja di sini disebutkan untuk niat ini di malam hari ya, sampai sebelum masuknya waktu fajar, khusus untuk puasa yang wajib. Ini mengisyaratkan bahwasanya puasa tatawwu tidak dipersyaratkan untuk ya berniat sejak malam harinya. Faman nawa sauman fin nahar wa lam yut'im syai'an lam yujzihi illa fi siyamit tatawwu'. Di sini sudah ada isyarat ya. Maka siapa saja yang niat berpuasa di siang hari, iya, dan dia tidak makan apa-apa, iya, maka lam yujzihi illa fi siyamit tatawwu'. Itu tidak mencukupi, tidak sah, ya, kecuali kalau itu adalah puasa tatawwu' atau puasa sunat. Ini salah satu memang di antara pendapat para ulama, ya. Di antara pendapat para ulama, ya, bahwasanya niat ini berlaku umum, baik itu puasa wajib maupun puasa sunat, ya. Dan di sini pendapat yang satunya, ya, yang berniat khusus di malam hari, ya, itu adalah puasa yang wajib. Ya, adapun puasa yang sunat itu tidak dipersyaratkan niat. Tidak dipersyaratkan niat. Fayajuzu biniyatin minan nahar. Ya, adapun untuk puasa tatawwu, puasa sunat, itu boleh dia berniat ya nanti di siang hari. Ya, idza lam yut'im syai'an min aklin aw syurbin. Kalau memang ketika itu dia belum makan ataupun belum minum apa-apa. Ya. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, ya, radhiyallahu taala anhuma. Berdasarkan hadits Aisyah, ya, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya,
Qalat, beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku, ya, pada suatu hari. Faqala, beliau bersabda, hal indakum min syai', apakah kalian memiliki sesuatu, yakni memiliki sesuatu untuk disantap. Naam. Faqulna, maka kami berkata, la, yakni kami tidak punya apa-apa untuk disantap, untuk dimakan. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni idzan shaimun. Maka kalau demikian saya puasa. Ya. Hadits ini dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya. Ya. Dan ini dalil yang dipakai, ya, oleh para ulama di sini yang menetapkan bahwasanya niat untuk puasa tatawwu itu boleh nanti di siang harinya. Ya. Naam, nanti boleh di siang harinya. Naam. Dan dalam permasalahan ini, ya, yang lebih selamat insyaallah taala adalah kita keluar dari perselisihan para ulama. Ya. Bagaimana keluar dari perselisihan para ulama? Para ulama sepakat niat di malam hari itu disyariatkan. Ya. Nah, mereka hanya berselisih ketika apakah puasa sunat itu dipersyaratkan niat sejak malam hari atau tidak. Iya, maka keluar dari perselisihan itu jauh lebih utama. Nah, jauh lebih utama. Iya, bagaimana kita keluar dari perselisihan tersebut? Lebih baik kalau semua ibadah puasa yang kita lakukan sejak malamnya kita sudah berniat. Ya, kecuali dalam keadaan tertentu, dalam kondisi tertentu, ya, seperti yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk kepada istrinya ternyata tidak ada makanan yang bisa disantap, maka beliau pun niatkan puasa ketika itu. Ini tidak semua keadaan, tidak semua kondisi demikian. Ya. Nah, amma siyamul wajib fala yan'aqid bi niyatin minan nahar. Adapun untuk puasa yang wajib, maka itu tidak boleh, ya, berniat di siang harinya. Ya, wala budda fihi min niyatil laili, dan wajib atau mesti dia berniat sejak malam harinya. Naam. Wa takfi niyatan wahidatan fi bidayati Ramadan li jami'i syahr. Ya, di sini boleh menyebutkan cukup satu niat, ya. Maksudnya satu kali berniat. Jadi di awal bulan Ramadan, iya, atau di penghujung bulan Sya'ban, begitu sudah diketahui dengan pasti masuknya bulan Ramadan dengan datangnya pemberitaan dari seorang muslim yang adil bahwasanya hilal sudah kelihatan, yakni hilal Ramadan, ya, maka boleh saat itu dia sudah berniat, ya, sudah berniat untuk melakukan, ya, atau melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Nah, li jami' syahr, untuk seluruh, ya, hari-hari dalam sebulan tersebut. Wa yustahabbu tajdidiha fi kulli yaumin, dan dianjurkan, ya, disunnahkan untuk mengupdate, ya, memperbaharui niatnya setiap hari. Nah, memperbaharui niatnya setiap hari. Dan ini, ya, adalah juga termasuk keluar daripada perselisihan para ulama. Kenapa? Sebab di kalangan para ulama memang ada yang berpendapat cukup satu kali berniat di awal bulan. Ya, sebahagian yang lain mengatakan tidak cukup, dia harus berniat setiap malam. Nah, dan saya pribadi itu lebih condong kepada yang para ulama yang menegaskan bahwa berniat itu setiap malam dan tidak cukup kalau hanya di awal bulan saja. Mengapa? Ya, ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ibadah puasa ini, ya, kadang ibadah puasa ini terputus oleh adanya malam hari. Sebab di malam hari orang tidak puasa. Ya. Nah, kemudian yang kedua, terkadang, ya, seseorang mendapatkan halangan tidak berpuasa. Entah itu sakit kan, entah itu musafir, ya. Nah, atau seperti perempuan tiba-tiba haid, tiba-tiba nifas,
dan seterusnya. Nah, ini memutus. Nah, maka yang wajib adalah dia berniat setiap malamnya. Ya, berniat setiap malamnya, dan tidak cukup kalau dia hanya sekedar berniat ya satu kali di awal bulan. Meski demikian, kita tetap menghargai ya dan memuliakan, menghormati para ulama yang berpendapat bahwasanya niat itu hanya sekali di awal malam. Nah, apa di awal? Iya, di awal bulan. Nah, kemudian jemaah sekalian, selesai pembahasan yang ketujuh. Ya, walhamdulillah. Kita masuk kepada al-babus tsani. Bab yang kedua. Ya, jadi bab yang pertama itu ada 7 pembahasan. Ya, masuk kepada bab yang kedua. Ya, mudah-mudahan ini insyaallah habis Sya'ban selesai juga semua kita sebutkan, selesai juga semua kita pelajari, sehingga kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan kita punya bekal ilmu yang mencukupi insyaallah taala. Nah, al-babu tsani, bab yang kedua, fil a'dzari al-mabihati lil fitri. Ya, fil a'dzari al-mabihati lil fitri. Ya, wa muftiratus shaimi. Nah, bab yang kedua ini menjelaskan atau menerangkan tentang halangan-halangan yang dibolehkan untuk berbuka ya, atau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Dan juga akan disebutkan di bab yang kedua ini muftiratus shaimi, semua yang membatalkan puasanya orang yang berpuasa. Nah, jadi secara garis besar ya, ada 2 pembahasan di bab yang kedua ini, yaitu semua uzur. Ya, semua halangan yang uzur ini ya, sifatnya al-babihah, dibolehkan. Yang bolehkan siapa? Yang bolehkan itu adalah ya, syariat. Nah, dibenarkan oleh syariat, dibolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa atau dibolehkan untuk berbuka. Nah, kemudian yang kedua adalah semua yang kalau dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka puasanya itu dianggap batal. Ya, sebab itu termasuk dalam muftirat. Ya. Nah, wa fihi mas'alatani. Di bab ini ada 2 pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, al-a'dzarul mabihatu lil fitri fi Ramadan. Ya, al-a'dzaru al-mabihatu lil fitri fi Ramadan. Uzur atau keringanan atau kemudahan ya, atau rukhsah yang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Ya, dimaklumi ya, bulan Ramadan khususnya di siang hari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu puasa. Tidak boleh fitr. Ya, tidak boleh orang makan minum, ya, tidak boleh orang berbuka. Nah, tapi di sini ada ternyata yang dibolehkan. Ya. Yubahul fitri fi Ramadan li ahadil a'dzari at-taliyah. Dibolehkan berbuka atau dengan kata lain dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan untuk salah satu dari halangan-halangan berikut ini. Ya, untuk salah satu dari halangan-halangan berikut ini. Nah, menunjukkan bahwasanya sebab-sebab untuk berbuka itu bukan cuma satu. Ya. Bukan cuma satu. Dan kalau terdapat pada diri seseorang ya, banyak halangan, maka cukup satu saja itu sudah membolehkan untuk dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, al-awwal, yang pertama adalah al-maradu wal kibaru. Al-maradu wal kibaru. Yang pertama adalah sakit dan usia yang lanjut. Ya.
sakit dan usia yang lanjut. Fayajuzu lil maridi alladhi yurja bara'uhu al-fitru. Ya. Kata beliau hafizahumullah, maka yajuz, dibolehkan, ya, bagi orang yang sakit, yang sakitnya itu yurja bara'uhu, sakitnya ini masih diharapkan bisa sembuh. Ya. Ini mengisyaratkan bahwasanya sakit itu ada dua macam. Ada sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, dan ada sakit yang tidak ada harapan atau sangat kecil kemungkinan dia bisa sembuh. Nah, yang jadi masalah siapa yang menentukan, ya, sakit ini masuk dalam golongan masih bisa atau masih diharapkan kesembuhannya, ya, atau sakit ini itu sudah tidak ada harapan untuk sembuh, atau untuk kesembuhan sangat kecil kemungkinannya. Apakah orang yang sakit, ataukah keluarganya, temannya, ya, sahabatnya, atau siapa? Yang menentukan itu jemaah sekalian adalah orang yang punya ilmu terkait dengan masalah sakit. Ya. Orang yang punya ilmu terkait dengan masalah sakit. Ya. Siapa yang punya ilmu terkait masalah sakit? Ya, para atibba, ya, para tabib, para dokter. Nah, dokter yang, ya, memberikan hukum dalam masalah itu. Oh, si fulan ini sakitnya masih bisa sembuh. Si fulan ini sakitnya kecil harapan. Ya. Nah, di sini mungkin sudah ada bayangan. Bagaimana dengan orang yang kena COVID-19? Ya, kena corona. Apakah corona ini masih diharapkan kesembuhannya atau kecil kemungkinan sembuh? Ya, nah, ini tinggal kita lihat bagaimana kata dokter. Ya, nah, kalau dokter mengatakan si fulan yang kena COVID-19 ini masih mudah untuk sembuh, masih diharapkan kesembuhannya, ya, maka dia masuk dalam golongan yurja bara'uhu. Ya. Kalau tidak, ya sebaliknya, lam yurja bara'uhu. Nah, untuk sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, ya, dan ini ditentukan oleh dokter, bukan si pasien, ya, bukan seseorang yang sakit itu, ya. Biasanya orang yang sakit mengandalkan perasaannya, wah, tidak bisa maka ini, ya, apa dan seterusnya, ya. Nah, dan juga sakit ini, ya, sudah kita isyaratkan sebelumnya, sakit ini memang benar-benar sakit yang berat. Ya, syukku alaihi. Ya, kalau dia berpuasa, dia berat untuk berpuasa kalau dia sakit itu. Iya. Nah, atau di antara indikasi yang lain, kalau dia berpuasa, proses penyembuhan semakin lama. Ya, proses penyembuhan semakin lama. Atau kalau dia berpuasa, dia sulit sembuh on time. Ya, dia sulit sembuh tepat pada waktu yang diperkirakan oleh tenaga medis. Nah, adapun sakit yang bukannya syukku alaihi, tidak menyulitkan, tidak memberatkan, ya, seperti misalnya orang yang kejedot pintu, ya, benjol kepalanya, ya, itu sama sekali tidak memberatkan, ya. Nah, dan dipahamilah insyaallah taala. Fa idza bari'a wajaba alaihi qada al-ayyamul lati aftaraha. Kalau dia sembuh, maka wajib dia mengganti, ya, hari-hari yang dia tinggalkan dari berpuasa. Ya, yang hari-hari tersebut dia berbuka. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, ya, hari-hari yang berbilang. Ya. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian yang maridan, sakit, au ala safarin, atau, ya, dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia menghitung dan kemudian menggantinya pada hari yang lainnya. Nah, di sini disebutkan faman kana minkum maridan, ya, lafadznya nakirah. Ya, dan nakirah di sini, ya, fi siyaq syart, ini umum. Tapi, ya, lafadz yang umum ini itu dikhususkan oleh dalil-dalil yang lain. Ya,
khususnya hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan asy-syahr bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini sama dengan potongan ayat sebelumnya. Nah, hanya ayatnya di surah Al-Baqarah 184 dan 185. Nah, wal maradul ladzi yurakhasu ma'ahu fil fitri huwal maradul ladzi yashukku 'alal maridi as-siyam bisababihi. Dan sakit yang diberikan keringanan untuk berbuka. Ya, sakit yang diberikan rukhsah, keringanan untuk berbuka, adalah sakit yang memberatkan, yang menyulitkan, yang memudaratkan, seorang ketika dia berpuasa. Nah, seseorang ketika dia berpuasa, yang dengan sebab sakit tersebut dia berat atau dia sulit untuk berpuasa. Nah, ammal maridu alladzi la yurja bara'uhu awil ajizu anis siyami ajzan mustamirran kal kabir fa innahu yuftir wa la yajibu alaihi al qada. Adapun sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya atau kecil kemungkinan untuk sembuh. Ini sudah pembahasan yang lain lagi, Kalau yang sebelumnya sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, dengan syarat sakit tersebut berat, Kalau dia melaksanakan puasa, dia semakin parah sakitnya, Atau kalau dia melaksanakan ibadah puasa, maka proses kesembuhannya lambat atau lama, Nah, tapi ini tetap mesti ada koordinasi dengan para tibba, para dokter, Nah, jangan menyimpulkan sendiri, Jangan menyimpulkan sendiri, apalagi menyimpulkan berdasarkan perasaan, Nah, adapun mereka yang sakitnya ini tidak diharapkan kesembuhannya, atau orang yang tidak mampu lagi berpuasa, orang yang ajiz, orang yang lemah, Nah, dan ketidakmampuan atau kelemahannya ini mustamiran, terus menerus, Nah, seperti misalnya siapa? Kal kabir, orang yang usianya sudah lanjut, orang yang sudah tua. Maka yang seperti ini, apakah dia juga disuruh mengganti mengganti puasanya yang ditinggalkan di bulan Ramadan? Fa innahu yuftir wa la yajibu alaihi al-qadha. Dia boleh berbuka, dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia tidak diwajibkan membayar qadha. Dia tidak diwajibkan menggantinya pada hari yang lain di luar Ramadan. Wa inna ma talzamuhu fidyatun. Tapi yang mesti dia tunaikan adalah fidyah. Bi an yut'ima an kulli yaumin miskina. Bagaimana fidyah itu? Yaitu dia memberikan untuk setiap hari satu orang miskin. Setiap hari yang ditinggalkan itu satu orang miskin dia kasih makan. Nah, dan ini harus makanan. Dan yang disifati dengan makanan. Dan makanannya harus mengenyangkan. Bukan asal makanan, bukan snack, bukan cemilan, bukan garopo, tapi makanan yang mengenyangkan. Dan ini makanannya bisa dua, makanan yang sudah jadi atau makanan yang belum jadi. Setiap hari satu orang miskin. Dan ini ditunaikan kapan? Ketika dia tidak berpuasa. Bukan sebelum masuk kewajiban puasa dia sudah tunaikan memang. Para ulama ketika ditanya tentang mereka yang membayar fidyah, ada yang membayar fidyah, begitu masuk Ramadan dia sudah bayar fidyah selama 30 hari. Nah, ini ditegur oleh para ulama. Kenapa? Sebab belum masuk kewajiban puasa untuk dia. Belum masuk kewajiban puasa dia sudah melaksanakan kewajibannya, pengganti daripada kewajiban tersebut. Dan sampai para ulama memberikan perumpamaan,
ini hakikatnya sama dengan orang yang mau melaksanakan dalam puasa Ramadan, tapi dilaksanakan di bulan Sya'ban. Ya, dilaksanakan di bulan Sya'ban sebab belum masuk waktunya. Nah, maka setelah apa namanya? Setelah beban kewajiban itu ada, baru ditunaikan. Nah, dan tidak apa-apa di akhir Ramadan. Nah, tidak apa, bahkan itulah yang terbaik. Nah, lianna Allah ja'ala al-it'ama mu'adilan lis-siyami hina kana at-ta'khir bainahuma fi awwali ma farada as-siyam fata'ayyanu an yakuna badalan anhu indal uzr. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan makanan, memberikan makanan sebagai muadilan, sebagai pengganti yang seimbang untuk puasa, yang puasa tersebut at-ta'khir bainahuma fi awwali ma falal siyam, yang di awal-awal pensyariatan dan kewajiban puasa Ramadan itu, itu seseorang boleh memilih. Ini sudah kita sebutkan juga, bagaimana awal pensyariatan ibadah puasa Ramadan. Pertama itu puasa Asyura yang wajib. Kemudian yang berikutnya, Siyam alat takhir. Dia wajib berpuasa, tapi ada pilihan. Dia mau berpuasa silahkan, tidak mau berpuasa maka dia membayar fidyah. Nah, fata'ayyan an yakuna badalan anhu indal udhar. Maka dari situ nampak jelas bahwasanya menunaikan fidyah, atau memberi makan fakir miskin sebagai pengganti puasa adalah pengganti ketika seseorang itu berhalangan untuk berpuasa. Nah, berhalangan untuk berpuasa. Dan tidak boleh ini fidyah ini diganti dengan nilai nominal. Maksudnya diganti dengan duit. Pakai bayar fidyah, kasih uang 100.000. Untuk apa ini? Selama 10 hari dengan asumsi satu hari 10.000. Makan satu kali 10.000 katanya, kasih 100.000 untuk 10 hari. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Sebab konteks ayat dan juga konteks dalam hadits itu makanan. Satu. Maka diamalkan sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, siapa yang bisa menjamin Anda kasih 100.000 dia belikan makanan? Siapa tahu belikan layang-layang. Kalau Anda dikasih, atau dibelikan apa? Pulsa, apalagi ini masa physical distance, tidak bisa kemana-mana. Stay at home, be smart, don't be stupid, dan seterusnya. Tidak bisa kemana-mana. Dan sudah terasa efeknya. Yang namanya corona ini bukan cuma orang saja yang menjauh. Duit sudah jaga jarak. Maka pada masa seperti itu, antum kasih 100.000 misalnya, harusnya itu adalah dia pakai untuk fidyah makanan. Ternyata dia pakai beli pulsa, pakai beli data, pakai beli lampu sorot misalnya, dan seterusnya, maka tidak tercapai namanya fidyah. Memang praktis, enak, tidak pusing kita. Nah, nanti akan disebutkan bagaimana para sahabat mengamalkan itu. Nah, yaqulul Imam al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, wa amma syekhul kabir, adapun orang yang sudah tua, idza lam yutik as-siyam, oleh tidak mampu untuk berpuasa, faqad at'ama Anas ba'da ma kabura aman aw amaini an kulli yawmin miskinan, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa fi syekhil kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma falyut'ima makana kulli yawmin miskina. Berkata Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, sebagaimana dalam Sahihul Bukhari, adapun orang yang sudah tua tidak mampu dia berpuasa, maka beliau menyebutkan Anas bin Malik, sahabat yang mulia. Nah, ketika beliau sudah berusia yang usia lanjut, nah, setahun atau 2 tahun, beliau setiap hari memberikan makanan seorang miskin.
Iya. Nah, sebagai pengganti daripada ibadah puasa yang beliau tinggalkan disebabkan usia beliau sudah lanjut. Wa qala Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan terkait dengan orang yang syekhil kabiri wal mar'atil kabirati, ya, fi syekhil kabiri wal mar'atil kabirati, laki-laki yang sudah usianya lanjut, demikian pula perempuan yang usianya lanjut, yang keduanya itu tidak mampu lagi berpuasa, maka dia mesti memberikan makan setiap hari satu orang miskin. Nah, kalau ada yang bertanya, ini orang miskin satu orang saja setiap hari dikasih atau bagaimana? Boleh seperti itu. Iya. Atau bolehkah setiap hari diganti miskinnya? Boleh. Ya. Nah, apakah orang miskinnya ini mesti kecil, besar, perempuan, apa dan seterusnya? Ini terserah. Ya. Nah, terserah. Mau orang miskinnya perempuan, laki-laki, anak-anak, ya remaja, orang tua, selama dia dihukumi sebagai miskin. Ya. Nah, dan kalau orang miskinnya mungkin sedikit makannya, untung ente. Nah, kalau orang miskinnya besar banyak-banyak makan, tidak apa-apa. Ya. Taib. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, fayut'imul ajizu anis siyami ajizan la yurja zawaluhu bimaradin kana aw kabur an kulli yawmin miskinan nisfu sa'in bin birrin aw tamrin aw urzin. Nah, maka orang yang ajiz tidak mampu lagi berpuasa, yang tidak diharapkan lagi dia bisa berpuasa disebabkan sakit atau usia yang sudah lanjut, maka dia memberikan makanan setiap hari untuk seorang miskin sebanyak nisfu sa'. Ya. Nah, 2 mud. Ya. Nah, dan ini cukup mengenyangkan ini. Lumayan itu 1 mud kan satu begini. Ya, 1 mud satu begini. 2 mud banyak. Kan? 1 mud begini saja sudah luar biasa itu. Kecuali kalau orang yang kelaparan kelas atas, ya, maka mungkin 1 sok itu luar biasa kalau 1 sok. Sebab itu 1 sok berapa? 4 liter, hampir 4 liter ya. 1 sok 4 mud. 1 sok 4 mud. Ini nisfu sa'in, berarti 2 mud. 2 mud, luar biasa itu, banyak. Ya. Nah, apakah di sini beliau memberikan contoh min burrin atau tamrin atau urzin? Apakah itu berupa tepung, gandum, ataukah berupa tamar, kurma, atau berupa beras? Ya, tergantung urf ya. Kalau di situ orang sukanya beras, nasi, jangan antum kasih gandum, ya, tidak dimakan lagi. Ya. Nah, kalau kita di sini, yang namanya kurma, itu hanya dianggap cemilan. Ya. Di Saudi sana, di negeri Arab, itu makanan pokok. Kita di sini anggap cemilan-cemilan. Nah, makanya kalau ada yang makan sahur dengan kurma, tidak afdol dari nasinya. Padahal kandungan glukosa, ya, yang ada dalam tamar atau kurma jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada pada nasi. Ya, ente makan mungkin 10 biji, 20 biji, atau mungkin 1/4 kontainer, itu sudah luar biasa. Ya, melebihi nasi. Itu bukan cemilan ya. Nah, hanya kita di sini yang uruf kita, kebiasaan kita di sini menganggap itu sebagai cemilan. Nah, jadi kembali kepada kebiasaan yang ada di situ. Au nahwaha min qutil balad, atau yang semisal dengan itu dari makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Wa miqdaru sa' kiloan wa rubu' takriban. Di sini beliau memberikan pendekatan, ya. Dan ukurannya sa' itu 2 kilo 1/4, ya. Kiloan wa rubu', ya. 2 kilo 1/4 itu takriban kata beliau, ya. Takriban maksudnya diperkirakan seperti itu, ya. Dan tidak mesti sama dengan ini ya. Iya, 2,25 lah begitu. Fayakunul it'am an kulli yawmin kilogram wa mi'ata wa khamsa wa ishrina jiraman. Takriban. Ya. Nah, ini pendekatan saja. Wa hadha in shamal marid sahha siyamahu wa jazahu. Nah, ini ya terkait dengan hukum orang yang sakit. Tapi kalau orang yang sakit itu misalnya dokter mengatakan kamu tidak usah puasa, itu berat.
Iya. Dan kamu kalau puasa itu perlambat proses kesembuhan. Tapi dia ngotot dia mau puasa. Iya. Dia ngeyel mau puasa. Bagaimana status puasanya? Kata para ulama, puasanya sah. Ya, puasanya sah. Nah, selama dia memenuhi persyaratan, ya, persyaratan dan rukun daripada ibadah puasa tersebut. Nah, ini ya golongan yang pertama. Ya. Adapun golongan yang kedua itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, iya. Terlalu panjang ya. Sudah berapa jam ini? Hampir 1 jam. Nah, taib kasih duit ini. Nah, taib untuk golongan yang berikutnya yang mendapatkan keringanan yang dibolehkan dalam syariat untuk tidak puasa, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Maka tetap di channel kalau mau mengaji, ya, supaya kita tahu yang mana golongan yang boleh tidak puasa. Ya, siapa tahu Anda masuk di golongan itu, ya, mungkin bergembira selama Ramadan, tapi setelahnya itu, ya, Anda mesti ganti. Nah, supaya tidak asal-asalan kita berbuka di bulan Ramadan. Kita lihat kita di golongan mana. Ya. Nah, taib, sekira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari sisi kami. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.